Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Arrahman. Saya dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran PPKN yang berisikan materi tentang pelanggaran hukum. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu contoh pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Nah, saya mengambil contoh dari kasus pembunuhan dan mutilasi di Kalibata City. Kronologinya, Rinaldi Harley Wismanu adalah korban dari kasus pembunuhan dan mutilasi di Kalibata City. Korban bekerja sebagai manajer HRD di PT Jaya Bobayasi. Pelaku pembunuhan dan mutilasi Rinaldi Harley Wismanu yakni DAF yang berumur 26 tahun dan LAS yang berumur 27 tahun merupakan sosok pengangguran, tidak memiliki pekerjaan tetap. Motif kedua pelaku adalah ingin menguasai harta korban. Lalu kedua tersangka merencanakan pemerasan dan pembunuhan di kamar kosnya di Depok, Jawa Barat. Rencananya korban akan dijebak secara seksual oleh pelaku. Tersangka Laili atau LAS dan korban melakukan komunikasi dengan saling chatting melalui pesan aplikasi Tinder pada 5 September. Kedua pelaku memesan kamar apartemen Pasar Baru Mansion melalui aplikasi Red Doors. Korban dan pelaku bertemu di Kopi Kenangan di Stasiun Juanda pada 9 September 2020. Tersangka DAF menunggu di dalam kamar mandi dengan menyiapkan batu bata dan gunting. Saat menunggu, tersangka LAS tengah bertemu dengan korban di Kopi Kenangan sekitar pukul 19.30 malam. Tersangka Laili dan korban menuju ke dalam kamar apartemen Pasar Baru Mansion. Tersangka DAF atau Fajri keluar dari kamar mandi tanpa sepengetahuan korban dan melihat korban sedang berhubungan badan dengan Laili. Tersangka Fajri memukuli korban pada bagian kepala dengan batu bata sehingga terkapar, dan setelah itu langsung menindih dada korban. Sementara itu, Laili berlari ke arah kamar mandi untuk bersembunyi. Fajri memeras korban karena telah meniduri Laili yang disebutnya istri. Fajri meminta sejumlah uang ke korban, namun korban menolak memberikan uang. Oleh karenanya, DAF memukul pelipis kiri korban dengan batu bata hingga akhirnya korban meninggal dunia dan langsung dimutilasi oleh pelakunya. Usai membunuh lalu memutilasi jasad korban, lalu kedua tersangka menguras isi ATM korban sebesar 90 juta rupiah. Faktor penyebab dari terjadinya kasus tersebut yaitu kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Sebelum terjadinya pandemi 19 ini, Laili bekerja sebagai pengajar, sedangkan Fajri tidak bekerja apapun atau disebut dengan pengangguran. Nah, setelah terjadinya COVID-19 ini, Laili kehilangan pekerjaannya yang menyebabkan dia tidak memiliki penghasilan sama sekali. Sedangkan Fajri hanya bergantung hidup kepada Laili. Nah, setelah Laili kehilangan pekerjaannya, mereka pun tidak memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, mereka merencanakan untuk memeras korban dan membunuhnya. Lalu jenis apa pelanggaran hukum yang dilakukan? Yaitu yang pertama, pembunuhan berencana, kejahatan mutilasi, dan pemerasan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu dapat disimpulkan unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP, yakni barang siapa yang dengan sengaja merencanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian mempertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Nah, KUHP sebenarnya hanya memberikan pengaturan yang bersifat dasar. Misalnya, mutilasi sebagai salah satu bentuk penganiayaan, pasal 351 KUHP, penganiayaan berat, pasal 353 KUHP, dan kejahatan mutilasi sering terjadi sebagai rangkaian
tindakan lanjutan dari pembunuhan, yaitu pasal 338 dan pasal 340 KUHP. Nah, dengan tujuan agar bukti dalam hal ini, mayat korban tidak diketahui identitasnya. Yang ketiga, ada tindak pidana pemerasan telah diatur dalam bab 23 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman, yaitu pasal 368 sampai pasal 371 KUHP. Nah, solusi untuk sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku yaitu atas perbuatan kejinya pada Rinaldi, DAF dan LAS dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau seumur hidup serta pasal 338 KUHP dan 365 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut, atur keuangan yang masih ada dan melakukan relasi ke berbagai tempat yang ada kemungkinan bisa menerima Anda bekerja kembali. Oleh karena itu, janganlah melakukan pemerasan apalagi pembunuhan yang menyebabkan Anda sebagai penjahat dan itu akan menghancurkan hidup Anda sendiri nantinya. Nah, sedemikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.